ini masyarakat yang ada di kerajaan kami sudah mulai membentuk kelompok-kelompok BNSENO ini. Itu mereka berdomisili di Momo. Di luar wilayah Momo dengan Bakatua itu ada lagi kelompok lain. Tidak ada perbedaan di antara masing-masing kelompok ini dalam pembangunan wilayah atau daerah Salakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Evi Nawawi, dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi satu cerita mengenai sejarah Kota Salakan. Salakan merupakan ibu kota dari Kabupaten Banggai, Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi kota Salakan, wilayah ini merupakan wilayah dari Kerajaan Bebengketan atau Kerajaan Bongganan itu sendiri. Tapi sebelum lanjut untuk berbagi cerita tentang kisah atau sejarah kota Salakan, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Serta untuk teman-teman yang sudah, terima kasih banyak. Pada akhir abad ke-15, pada saat kerajaan Bebengketan ini mengalami keruntuhan, atau kerajaan Bongganan ya, mengalami keruntuhan, ini masyarakat di kerajaan memilih untuk tinggal di wilayah atas atau di bagian gunung dan meninggalkan wilayah pesisir pantai. Masyarakat ini memilih tinggal di atas gunung karena pada saat itu sudah terjadinya serangan atau perompakan atau perampokan yang dilakukan oleh suku Tobelo, di mana suku ini merampas harta benda masyarakat serta menjadikan manusia sebagai budak yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk tempat yang lebih aman, itu tinggal di atas gunung, dan lokasi tempat tinggal pertama ini dikenal dengan wilayah Momo, di mana wilayah ini sekarang menjadi lokasi berkebun warga masyarakat Kota Salakan. Masyarakat yang tinggal di atas gunung ini sudah terbagi menjadi beberapa kelompok atau biasa dikenal dengan sebutan BNSENO. Nah, BNSENO ini ada beberapa juga, namun diantaranya yang bisa kami rangkum yakni ada BNSENO Lenggeding, kemudian ada BNSENO Kalamama, ada BNSENO Baka, dan ada BNSENO Alul serta BNSENO Dongkalan. Untuk kelompok-kelompok ini mendiami lokasi di atas gunung ini cukup lama, dan ini di awal abad ke-17 sampai di awal abad ke-18 itu mereka masih tetap mendiami di posisi pegunungan atau di wilayah Momo itu sendiri. Hingga pada tahun 1908 di mana sudah munculnya yang namanya Perjanjian Korte-Palkering, di mana kerajaan Banggai ini sudah sepenuhnya diambil alih oleh Belanda dari tangan kerajaan Ternate. Nah, dari sinilah di tahun 1908 itu sudah mulai kelompok-kelompok yang mendiami daerah Momo itu untuk turun ke wilayah pesisir pantai kembali. Mereka sudah berani karena sudah tidak ada lagi yang namanya perompakan atau perampokan-perampokan yang dilakukan oleh suku Tobelo ini. Jadi mereka sudah stay, memilih, meskipun tidak semuanya ya, saya disclaimer dulu, tidak semuanya untuk kelompok ini memilih turun untuk tinggal di pesisir pantai. Ada kelompok-kelompok juga yang memilih bertahan tetap di posisi atas gunung dibandingkan harus turun lagi. Mungkin alasannya mungkin
sekarang mereka sudah menetap di situ dengan keluarga mereka, mungkin cocok dengan wilayah di situ dan sudah tidak ada keinginan untuk turun di wilayah pesisir pantai lagi. Nah, saya luruskan dulu sedikit, sejak atau setelah runtuhnya kerajaan Bebengketan atau kerajaan Bongganan itu sendiri, wilayah kabupaten atau wilayah Banggai Kepulauan ini itu sepenuhnya menjadi wilayah dari kerajaan Banggai modern, di mana pusat pemerintahannya itu berada di Kabupaten Banggai Laut yang sekarang ini kita kenal. Nah, setelah di tahun 1908 ini ada perjanjian Korte-Valkring itu, di sini mulai muncul yang namanya distrik pertama di wilayah Banggai Kepulauan ini. Distrik pertama yang dikenal yakni distrik Bakalan. Nah, kalau teman-teman lihat, memang kalau Pulau Bakalan itu tersendiri atau pisah pulau, atau posisinya sekarang ini berada di depan kota Salaka. Nah, itu merupakan wilayah distrik pertama pada masa itu. Wilayah Bakalan dipilih menjadi distrik pertama karena wilayah ini mudah untuk ditanami, kemudian untuk mendapatkan air bersih juga lebih mudah. Nah, karena kemudahan dan lokasi ini ya, pada saat itu kan yang diutamakan adalah bertani atau berkebun dan sebagainya. Nah, distrik Bakalan ini menjadi primadona karena alasan tersebut. Maka dipilihlah distrik Bakalan menjadi distrik pertama, yang dimana distrik Bakalan ini dipimpin oleh kapitan yang bernama Kapitan Pie. Kalau distrik itu sekarang kayaknya setara dengan kecamatan ya, jadi bisa dikatakan kecamatan pertama lah mungkin ya kalau sekarang ini. Cuman pada saat itu kan bahasanya menjadi bahasa distrik. Tuh, jadi distrik pertama yang kita kenal itu bukan distrik Salakan tapi distrik Bakalan. Nah, setelah kelompok-kelompok atau benseno ini yang tinggal di atas gunung sudah turun ke pesisir pantai, kelompok-kelompok ini juga diberikan perintah untuk bisa melakukan perkebunan atau pertanian di wilayah Bakalan. Nah, dengan selang berjalannya waktu, posisi Bakalan ini itu kayaknya tidak mampu untuk menampung perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, itu kan. Jadi kalau bisa teman-teman lihat kan, posisi dari Bakalan itu pulau yang kapasitasnya tidak terlalu besar itu. Jadi kalau untuk menampung masyarakat yang terus berkembang itu sepertinya tidak akan mampu itu. Jadi dari sini muncul satu tokoh yang sangat berpengaruh penting sampai misalnya perubahan distrik ini terjadi. Salah satu tokoh yang berpengaruh penting pada saat itu yakni Haji Bidalo. Ini beliau melihat, karena sebelumnya beliau ini kan melakukan perkebunan atau pertanian di wilayah distrik Bakalan. Melihat kondisi distrik Bakalan ini sepertinya memang tidak sanggup menampung masyarakat, apalagi benseno atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada di pesisir pantai. Oleh karenanya beliau memiliki inisiatif untuk kembali ke pesisir pantai, kembali ke keluarga, di mana memang di situ merupakan rumah yang beliau diami bersama keluarga. Di situ beliau melakukan musyawarah bersama dengan kelompok-kelompok yang sudah ada, benseno yang sudah ada, membuat satu keputusan bagaimana kalau misalnya kita membuat satu wilayah atau perkampungan sendiri itu di pesisir pantai. Jadi Salakan itu belum ada namanya, tapi yang lebih dikenal itu pesisir pantai karena memang lokasi Salakan itu berada di pesisir pantai. Nah, dari situ Haji Bidalo ini melakukan komunikasi bersama kelompok-kelompok untuk bisa membangun satu perkampungan. Nah, niatan dari kelompok ini yang diprakarsai oleh Haji Bidalo sendiri untuk bisa menampung masyarakat, perkembangan masyarakat ini tentunya diketahui oleh pemerintah pada saat itu ya. Ini pemerintah dari Kerajaan Banggai. Lihat keinginan dari kelompok-kelompok ini, pemerintah Kerajaan Banggai itu memberikan syarat bahwa oke, baik, bisa dibuat sebuah kampung dengan syarat dibangun rumah
dengan kapasitas ya, atau perkampungan itu dengan kapasitas 35 sampai 40 kakak yang harus mendiami pesisir pantai dengan ketentuan sudah juga dengan bangunan rumah, dan hal ini harus bisa dicapai dalam kurun waktu 1 bulan saja. Nah, tentunya hal ini juga disanggupi oleh kelompok-kelompok ini. Kemudian Haji Bidalo pun juga sepakat mengiyakan bahwa bisa untuk mencapai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Banggai pada saat itu. Meski memang pada realitanya pembangunan yang dilakukan oleh Haji Bidalo dan kelompok-kelompok ini mendapatkan pertentangan yang sangat besar dari pemerintah Kerajaan Banggai dalam hal ini, yakni bentuk rumah gitu. Jadi bentuk rumah yang ada itu di luar dari ekspektasi dari pemerintah Kerajaan Banggai pada saat itu, di mana keinginan dari Kerajaan Banggai yang dimaksud bangunan rumah ini harus beratapkan rumbia, kemudian dia harus beralaskan bambu, dan dindingnya itu harus juga dari bambu yang sudah dianyam. Sedangkan bentuk rumah yang dibangun oleh Haji Bidalo bersama kelompok-kelompok ini itu beralaskan potongan kayu, kemudian dindingnya itu dari kulit kayu, karena memang pada zaman itu kayu itu masih ukuran sangat besar ya. Jadi memang kulit dari kayu itu sendiri yang dibuat sebagai dinding. Kemudian atapnya itu orang Bangke bilang dari posos bulung atau daun dari pohon pinang itu. Jadi tidak nyambung begitu ya, keinginan dari Kerajaan Banggai dengan ekspektasi yang mereka lihat ketika melakukan peninjauan. Cuman pada saat itu dari pihak kerajaan mengatakan bahwa rumah ini bukan rumah, tapi merupakan tempat orang tinggal di kebun. Nah, pada saat ketika mendengar kalimat itu, Haji Bidalo hanya menjawab bahwa maupun itu rumah ataupun pondok, tapi yang tinggal di dalamnya adalah manusia. Nah, dari sini muncul ketegasan bahwa it's okay, fine, karena yang ada di sini cuman itu. Dan dari situlah wilayah baru itu dinyatakan kampung yang sah dari Kerajaan Banggai itu sendiri. Penentuan nama untuk kampung baru tersebut ini ada 3 hal yang dipertimbangkan oleh kelompok-kelompok ini untuk mengambil satu nama yang tepat untuk kampung baru. Yang pertama, yakni masyarakat itu harus mengenal bahwa wilayah dari pesisir pantai ini merupakan milik dari Malaka atau tuan tanah pada saat itu ya. Jadi Malaka ini ibaratnya seperti apa ya? Raja pada saat itu ya kan. Jadi penyebutan raja untuk pada masa mengenang namanya Kerajaan Bebengketan atau Kerajaan Bongganan. Jadi wilayah ini itu harus diingat bahwa milik sepenuhnya oleh Malaka. Kemudian yang pertimbangan yang kedua, bahwa pada saat mereka melakukan pembangunan rumah dan sebagainya pada saat 1 bulan itu, kelompok-kelompok ini itu mengalami disalahkan gitu ya. Nah, disalahkan oleh pihak dari Kerajaan Banggai bahwa dalam bentuk bangunan itu keliru gitu. Jadi mereka sadar bahwa kesalahan itu mereka lakukan dan mereka disalahkan dari pihak kerajaan. Kemudian yang ketiga, di masa penyerangan dari suku Tobelo ini banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di wilayah pesisir. Oleh karena itu masyarakat pada saat itu harus melakukan pembersihan mayat-mayat itu ya harus dikuburkan secara layak dan sebagainya, hasil dari pembantaian dari suku Tobelo, di mana pembersihan ini dalam bahasa Salakan dikenal dengan nama Salake. Jadi ada 3 nama yang muncul saat itu dalam versi penentuan nama yang tepat, yakni dari
tiga versi ini, dari yang pertama Malakan, kemudian yang kedua Salakan, yang ketiga itu ada Salake, maka kelompok-kelompok ini pun sepakat dan setuju bahwa nama Salakan cocok untuk mempresentasikan wilayah pesisir pantai Kampung Baru yang mereka bangun secara bersama-sama. Setelah lahir nama Salakan untuk penentuan atau penamaan dari Kampung Baru ini, kampung ini kemudian dipimpin oleh pemimpin kampung pertama yang dikenal dengan Kapitan Kadae. Nah, ini sekarang kita bahas bagaimana bisa distrik Bakalan itu pindah ke wilayah baru. Distrik yang awalnya itu berada di distrik Bakalan ini mengalami perpindahan. Nah, jadi setelah Kampung Baru ini sudah punya nama, yakni Kampung Salakan, distrik juga kemudian mengalami perubahan setelah wafatnya pemimpin Kapitan Tie pada saat itu. Nah, saat proses pemakaman atau prosesi kedukaan itu Haji Bidalo kemudian hadir, kemudian juga ada dihadiri juga dari pemerintahan Kerajaan Banggai saat itu. Nah, setelah prosesi semua dijalani dan sebagainya, dari pihak pemerintah Kerajaan Banggai ini menginginkan harus ada pemimpin baru untuk memegang status kepemimpinan dari pemimpin distrik. Nah, di sini mereka menginginkan untuk Haji Bidalo bisa mengambil posisi tersebut. Nah, Haji Bidalo pada saat itu mengiyakan bahwa oke, baik, saya bisa menjadi pemimpin dari kepala distrik, tapi dengan syarat jika hal ini merupakan benda, maka ketika saya pulang saya harus bawa. Mengingat karena Haji Bidalo ini tinggal di Kampung Salakan dan bukan di distrik Bakalan. Di distrik Bakalan beliau itu hanya melakukan kegiatan perkebunan atau pertanian. Nah, di situ ketika beliau menyatakan hal tersebut itu tidak ada penolakan dari pemerintah Kerajaan Banggai pada saat itu. Dengan kata lain bahwa hal ini tidak ada keberatan dan dibisarkan oleh Kerajaan Banggai pada saat itu. Nah, ketika Haji Bidalo ini kembali ke Kampung Salakan, dengan secara langsung beliau mendeklarasikan bahwa distrik Bakalan saya pindahkan ke Kampung Salakan dengan nama distrik baru, yakni distrik Tinangkung. Hal ini beliau sampaikan dan mengangkat nama Tinangkung itu sendiri, mengingat bahwa wilayah ini merupakan wilayah di mana pada saat Raja Bebengketan itu tiba, beliau itu diangkat atau diusung ya, istilahnya itu diangkat, atau bahasa Banggainya itu dibilang ditangkungnya atau ditangkungnya ya, itu di bawah menuju ke benteng kota. Jadi nama Tinangkung itu beliau ambil untuk menjadikan nama distrik pada saat itu. Nah, setelah perpindahan ya dari distrik Bakalan ini menjadi distrik Tinangkung dengan secara langsung merubah nama, jadi distrik Bakalan ini sudah hilang, yang ada kemudian muncul yang namanya distrik Tinangkung, di mana distrik Tinangkung ini dipimpin oleh pemimpin distrik pertama, yakni Haji Bidalo. Nah, disinilah berubah nama menjadi Kapitan Haji Bidalo. Nah, dari penentuan distrik sudah selesai, maka diambillah satu keputusan yang dimana ini diambil sendiri oleh kepala distrik, yakni Haji Bidalo itu sendiri. Beliau mengambil keputusan bahwa yang menjadi ibu kota dari distrik Tinangkung itu harus Salakan. Kenapa? Karena beliau ingin menjaga jangan sampai atau supaya tidak ada yang namanya kecemburuan sosial yang terjadi di wilayah distrik Tinangkung. Biar bagaimanapun, melihat sejarahnya bahwa desa atau kampung Salakan itu dibangun oleh berbagai kelompok atau benseno, dan dari situ itu berarti menunjukkan bahwa tidak ada ego, tidak ada
untuk mementingkan kelompok-kelompok tertentu itu. Jadi dibuatlah satu nama yang tidak memihak dari kelompok-kelompok manapun, di mana nama Salaka itu kan merupakan representasi dari keberagaman kelompok itu sendiri yang bekerja sama dan gotong royong sampai terbentuknya satu kampung ini. Jadi Haji Bidalo itu mensahkan atau langsung mencetuskan bahwa Salakan itu harus menjadi ibu kota dari distrik Tinangkum, karena selain itu juga kan biar bagaimanapun dalam sejarah dari kerajaan Bebengketan atau kerajaan Bongganan, di sini yang lebih dominan yakni kelompok Baka, karena kelompok ini atau Benseno Baka ini merupakan keturunan langsung dari raja pada saat itu. Cuman untuk saling menghargai bahwa meskipun kelompok atau Benseno Baka ini merupakan keturunan murni, tapi kita harus menghormati bahwa ada kelompok-kelompok lain yang hidup bersama-sama, yang bergotong royong membangun wilayah Salakan atau kampung Salakan pada masa itu. Jadi ini kesimpulan atau keputusan yang diambil langsung oleh Haji Bidalo pada saat beliau memimpin sebagai kepala distrik Tinangkum pertama pada saat itu. Dari sejarah penamaan Salakan hingga perpindahan distrik itu sendiri, itu kita bisa mengambil atau kesimpulan bahwa tidak ada monopoli atau perbedaan dari masing-masing kelompok ini dalam kemajuan atau pembentukan wilayah Salakan pada masa itu. Masing-masing kelompok memiliki fungsi untuk sama-sama bekerja sama dalam pembangunan wilayah ini, dan itu terbukti hingga saat ini. Meskipun Salakan itu memiliki masyarakat yang mempunyai latar belakang agama, suku, ras, dan budaya, tapi hingga saat ini tidak ada terjadinya gesekan atau konflik yang terjadi di wilayah Salakan itu sendiri. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa hidup berdampingan meskipun kita berbeda itu penting. Toleransi itu penting, kemudian bekerja sama itu penting. Tidak perlu melihat latar belakang kamu seperti apa, selagi kamu itu punya keinginan sama-sama membangun wilayah ini, maka kita satu tujuan. Sejarah singkat mengenai kota Salakan yang bisa kami rangkum untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada yang kurang dan ingin tambahkan, silahkan tinggalkan cerita kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!